Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Halo sahabat Jelajah Alkitab. Jumpa lagi di kanal Jelajah Alkitab. Dalam video kali ini, kru Jelajah Alkitab kembali mengajak kalian untuk melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kali ini, kru Jelajah Alkitab mengajak kalian untuk melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh malaikat Rafael bagi keluarga Tobit. Apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan Rafael bagi keluarga Tobit? Ayo, sahabat jelajah Alkitab, mari kita sama-sama jelajah Alkitab untuk temukan jawabannya. Sahabat jelajah Alkitab, kita dapat menemukan kebaikan yang dilakukan Rafael terhadap Tobias dalam kitab Tobit dari bab 4 sampai bab 12. Kebaikan atau tindakan pertama yang dilakukan oleh Rafael adalah ketika Rafael membantu Tobias dalam perjalanan Tobias menuju Ragia di Media untuk mendapatkan 10 talenta perak yang pernah ditinggalkan ayahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tobias diutus oleh ayahnya yang buta untuk mengumpulkan sejumlah uang yang pernah disimpannya beberapa waktu sebelumnya di Media. Malaikat Rafael tampil sebagai sanak keluarga Tobit dengan nama Azaria bin Ananias. Rafael menawarkan bantuan untuk melindungi Tobias dalam perjalanannya. Di bawah bimbingan Rafael, Tobias pergi ke Media. Sepanjang perjalanan, Tobia diserang oleh seekor ikan raksasa di sungai Tigris. Oleh arahan Rafael, Tobia menangkap ikan tersebut dan kemudian mengambil jantung, hati, dan empedunya yang nantinya dijadikan sebagai obat. Itulah kebaikan pertama, Rafael menemani Tobias menuju Media. Kebaikan kedua yang dilakukan Rafael untuk Tobia adalah Rafael membantu pengaturan pernikahan untuk Tobias dan Sarah. Kita ketahui di dalam kitab Tobit diceritakan bahwa setelah mereka tiba di Media, Rafael menceritakan kepada Tobias tentang Sarah yang cantik, yang berhak dinikahi Tobias karena mereka masih bertalian keluarga. Awalnya, Tobias ini sempat ragu lantaran mendengar kisah bahwa 7 laki-laki yang menikahi Sarah itu mati karena perbuatan setan. Namun Rafael menguatkannya bahwa Rafael akan membantunya untuk mengusir kekuatan jahat itu. Dan benarlah, Rafael menyuruh anak muda itu membakar hati dan jantung ikan untuk bisa mengusir setan itu ke Mesir Hulu, sementara Rafael mengikutinya dan mengikatnya. Dan oleh karena Tobias mengikuti arahan Rafael, semuanya berjalan baik. Ada hal yang menarik dari kisah ini, yaitu ayah Sarah sudah membuat kuburan untuk Tobias karena ia takutnya Tobias ini pasti akan mengalami hal yang sama dengan laki-laki lainnya. Tetapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Tobias dan Sarah tetap hidup sampai keesokan harinya. Oleh karena itu, mereka bersukacita, bersukaria karena peristiwa tersebut. Kebaikan ketiga yang dilakukan Rafael untuk Tobias dan Sarah adalah ketika Rafael membantu Sarah untuk terbebas dari setan yang bernama Asmodeus.
Ia kemudian mengusir dan mengikat Asmodeus di daerah Mesir. Hal ini bisa kita temukan dalam Tobit bab 8 ayat 1-24. Kebaikan terakhir yang ditunjukkan Rafael sebelum Rafael menunjukkan dirinya sebagai seorang malaikat dan kembali ke surga adalah ketika ia membantu Tobias dan Sarah untuk menyembuhkan mata dari Tobit. Jadi sesudah pesta, Tobias dan Sarah kembali ke Niniwe. Di sanalah malaikat Rafael menyuruh Tobias untuk menggunakan empedu ikan itu untuk menyembuhkan mata ayahnya dari buta. Sesudah kesembuhan Tobit, Rafael menunjukkan siapa sebenarnya dirinya, lalu kembali ke surga. Sahabat jelajah Alkitab, itulah kisah tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan malaikat Rafael kepada keluarga Tobit. Malaikat selalu hadir untuk membantu dan menolong kita. Sahabat jelajah Alkitab, masing-masing kita mempunyai malaikat pelindung. Senantiasalah kita berdoa melalui perantaran mereka, agar kiranya Tuhan senantiasa menjaga kita melalui mereka. Sahabat jelajah Alkitab, semoga video kali ini menambah pengetahuan kita tentang isi Alkitab, mendorong kita untuk semakin mencintai Alkitab dan mau membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.